Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi Waalaikumsalam tentang warahmatullahi yaitu materi tentang membina dan memahami peserta didik serta perencanaan program kegiatan. Itu ada beberapa anggota kelompok kami. Oke, perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Engki. Perkenalkan nama saya Farda Haziza. Kenalkan nama saya Putri Sastiana Raisya. Saya Tumaira Zahra. Saya Najla Rafila. Viola Shalom. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada cara membina peserta didik. Cara membina peserta didik berarti memahami bagaimana cara mendampingi proses perkembangan anak secara terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks Hizbul Wathon, pembinaan peserta didik bukan hanya soal aktivitas luar ruangan, tapi menyangkut pembentukan karakter, spiritualitas, dan kepemimpinan. Pembinaan yang baik harus memperhatikan tahapan yang jelas serta memperankan Dewan Satuan sebagai pendamping utama yang inspiratif. Tahapan pembinaan HW. Yang pertama ada perencanaan. Pembinaan merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik. Penepat, penetapan tujuan SMART. Ada spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Menentukan materi, metode, dan alat waktu pelaksanaan. Yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan dijalankan sesuai rencana dengan pendekatan aktif dan menyenangkan. Melibatkan peserta secara langsung dalam proses pembelajaran berbasis pengalaman. Pembina berperan aktif mendampingi, memberikan arahan, serta menanamkan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Apakah peserta menunjukkan perubahan sikap, keterampilan, atau pengetahuan. Bentuk evaluasi itu ada observasi, aksi, diskusi akhir, dan umpan balik. Hasil evaluasi digunakan untuk merancang kegiatan berikutnya yang lebih baik. Selanjutnya, memahami kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kebutuhan fisik. Itu meliputi kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, kesehatan jasmani, istirahat, dan aktivitas fisik. Pemenuhan kebutuhan fisik ini penting agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kebutuhan psikologis dan emosional, termasuk kebutuhan akan rasa aman, pengakuan kasih sayang, dukungan konseling, dan pengembangan kemampuan sosial. Peserta didik juga membutuhkan perhatian terhadap tekanan atau masalah emosional yang mungkin mereka alami. Ketiga, kebutuhan sosial. Peserta didik ingin diakui eksistensinya, diterima dalam lingkungan, serta mampu berinteraksi secara sehat dengan teman sebaya dan masyarakat. Kebutuhan ini sangat penting untuk membentuk kepribadian dan karakter peserta didik. Selanjutnya, kebutuhan pendidikan dan akademik. Yang keempat, kebutuhan dan pendidikan akademik meliputi kebutuhan untuk memperoleh keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kurikulum. Guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik, baik visual, auditif, maupun kinestetik. Yang kelima, kebutuhan mandiri dan berprestasi. Peserta didik perlu diberikan ruang untuk mandiri, mengambil keputusan, dan mengembangkan potensi diri agar mampu meraih prestasi sesuai minat dan bakatnya. Yang keenam, kebutuhan khusus, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, baik fisik, intelektual, maupun sosial, serta peserta didik dapat berbakat
sekolah harus menyediakan program dan dukungan yang sesuai untuk mereka. Lanjut, eh, contohnya itu yang pertama mengidentifikasi karakteristik perkembangan, itu usia, gender, dan potensi. Contohnya memahami karakteristik psikologis peserta didik menampilkan keragaman. Kedua, aspek kognitif, emosional, sosial, dan motivasional yang dipengaruhi oleh usia, gender, dan gaya belajar, temperamen, dan potensi intelektual, seperti teori Piaget, Maslow, dan Gardner. Strategi pembelajaran adaptif seperti PBL, diferensiasi, meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Ragam karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya karakteristik mencakup fisik, intelektual, emosional, sosial, budaya, motivasi, moral, spiritual, dan gaya belajar. Auditori, visual, kinestetik. Pemahaman ini memungkinkan merancang pembelajaran inklusif dan efektif. Yang kedua, analisis kebutuhan. Contohnya spiritual, emosional, sosial, dan keterampilan. Kebutuhan peserta didik seperti spiritual, sosial, emosional, dan moral. Kedua, menyadari kebutuhan intelektual, sosial, atau fisik, emosional, psikologis, dan moral spiritual sangat penting agar proses pembelajaran dapat mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Selanjutnya, perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Lalu ditekankan perlunya mendeteksi faktor pengaruh perkembangan emosi sosial spiritual seperti usia, tingkat kematangan, dan interaksi sosial serta implikasi pembelajaran. Pendekatan psikologis spiritual dapat dijadikan acuan dalam mendesain intervensi. Lanjut. Selanjutnya, mampu membuat program kegiatan. Yang pertama, merumuskan tujuan kegiatan SMART. Eh, yang pertama, strategi SMART NFI Teaching. Tujuan kegiatan dirumuskan secara spesifik, measurable, aktif, relevan, dan time-bound, yang terbukti meningkatkan motivasi dan produktivitas peserta didik dalam pembelajaran non-formal. Yang kedua, prinsip SMART pada rencana program. SMART adalah teknik efektif untuk membuat tujuan program yang jelas. Evaluasi keberhasilan mengikuti format SMART, indikator kinerja, instrumen pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi. Yang kedua, menyusun rangkaian aktivitas, alokasi waktu, dan sumber daya. Contohnya komponen RPP kurikulum 2013. RPP mencakup identitas, materi pokok, alokasi waktu, metode, media, dan penilaian rangkaian aktivitas harus tersusun sistematis sesuai alokasi waktu dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya rencana kerja sekolah ya bisa disebut RKS. RKS yang sistematis digunakan pedoman dalam menyusun program tahunan, mengintegrasikan potensi sekolah dan kebijakan pemerintah agar sumber daya digunakan secara tepat. Yang ketiga, mendesain instrumen evaluasi keberhasilan. Contohnya modul evaluasi pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui perancangan kisi-kisi, penyusun instrumen, monitoring kegiatan, hingga pemanfaatan hasil evaluasi dalam perbaikan program. Lalu ada framework SMART untuk evaluasi. Setelah tujuan SMART dirancang, selanjutnya dibuat indikator kinerja, instrumen pengumpulan data, dia lakukan analisis, dan disusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Lanjut. Boleh dari HP aja yang bagian sekarang. Lanjut aja dari HP dulu. Sambil lagi Udah nih. slide.
Yang sekarang bagiannya lanjut aja guys dari HP, Ini siapa dah? dari Canva masing-masing. Lanjut aja baca sebentar jaringan. Itu udah ada Viola di ini yang di Zoom-nya. Analisis kebutuhan peserta didik. Satu, tujuan analisis, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik Hidroaton untuk merancang program yang sesuai dengan perkembangan usia, potensi, dan kondisi sosial emosional mereka. Kedua, hasil observasi singkat dilakukan di SD Muhammadiyah 37 dengan 20 peserta didik kelas 4 sampai 5, usia 9 sampai 11 tahun, sedangkan pada fase perkembangan konkret emosional, sangat aktif secara fisik dan suka bermain sekelompok. Analisis kebutuhan peserta didik, potensi, minat minat besar pada kegiatan fisik, games, eksplorasi alam, namun kurang percaya diri dalam diskusi. Kebutuhan utama itu ada spiritual, emosional, kompak, dan sosial dan keterampilan. Yang ketiga, kesimpulan analisis. Anak-anak 9-11 tahun membutuhkan pendekatan kegiatan yang aktif, menyenangkan, dan variatif, pembinaan akhlak dan ibadah secara bertahap dan aplikatif, dan yang ketiga, penguatan karakter kepemimpinan dan komunikasi sederhana. Lalu ada tabel analisis kebutuhan peserta didik, yaitu ada aspek yang diamati, indikator, skor, dan catatan. Yang pertama itu ada perkembangan emosional. Indikatornya anak mampu mengelola emosi saat kegiatan berlangsung, skornya itu 3, dan catatannya itu sebagian masih mudah terpancing emosi. Dan yang kedua itu perkembangan sosial. Anak mampu bekerja sama dalam kelompok, dalam skor 4, dengan catatan sangat aktif dan saling membantu. Yang ketiga itu spiritual atau religius. Anak memahami dan menjalankan ibadah sesuai usia dengan skor 2 dan catatan masih banyak yang perlu dibimbing. Lalu keterampilan pribadi, anak bisa memimpin tugas kecil atau menyampaikan pendapat dengan skor 2 dan dengan catatan hanya beberapa anak yang aktif. Lalu minat terhadap kegiatan itu antusiasme mengikuti kegiatan HW seperti baris berbaris dan permainan kelompok dengan skor 4 dengan catatan umumnya sangat antusias. Selanjutnya ada tabel program kegiatan. Ada di minggu pertama itu kegiatan pengenalan HW dan baris berbaris. Tujuannya peserta dapat menyebutkan 3 tujuan HW dan praktis 3 formasi baris berbaris. Sumber daya pelatih HW, lapangan, dan peluit. Indikator keberhasilan 90% peserta aktif dan mampu praktik dengan benar. Minggu kedua ada kegiatan yaitu latihan ibadah dan adab dalam kehidupan. Tujuannya itu menumbuhkan kedisiplinan sholat dan sikap sopan terhadap sesama. Sumber dayanya itu buku adab, pembina, dan musola.
indikator keberhasilan peserta hadir tepat waktu dan berperilaku sopan. Minggu ketiga, itu ada kegiatan permainan kepemimpinan dan kerjasama. Tujuannya itu melatih kepemimpinan dan kolaborasi melalui permainan kelompok. Sumber dayanya itu alat permainan, lapangan, dan pembina. Indikator keberhasilan itu terbentuk 3 kelompok solid, tiap anak aktif memimpin. Minggu keempat, yaitu kegiatan jelajah alam dan pengamatan lingkungan, yaitu tujuannya melatih kepekaan terhadap lingkungan dan mencatat 3 jenis flora dan fauna lokal. Sumber dayanya itu alat tulis, peta lokasi, dan pembina. Indikator keberhasilan, laporan observasi lengkap, dan diskusi berjalan. Minggu kelima, evaluasi dan presentasi mini proyek. Tujuan itu menyampaikan hasil kegiatan dan refleksi pribadi dalam membentuk presentasi. Sumber dayanya itu laptop, LCD, kertas, refleksi, dan pembina. Indikator keberhasilan itu peserta tampil menyampaikan hasil dan refleksi. Selanjutnya, ada rencana evaluasi dan refleksi. Tujuan evaluasi saat yang pertama itu menilai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Hizbul Waton. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat keterlibatan, pemahaman, dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menggali kekuatan dan kelemahan kegiatan untuk memperbaiki ke depannya. Selanjutnya ada rencana evaluasi dan refleksi. Aspek yang dievaluasi itu yang pertama perencanaan, kesesuaian dengan tujuan pembinaan HW, wawancara, pembina, dan observasi dokumen, checklist evaluasi program. Yang kedua, pelaksanaan ketepatan waktu. Itu ada keaktifan peserta, penguasaan materi, observasi langsung, dan dokumentasi foto lembar observasi. Yang ketiga, materi dan metode, yaitu ada relevansi materi, metode interaktif, refleksi pembina, dan peserta angket sederhana. Yang keempat, keterlibatan peserta, yaitu keaktifan, kerjasama, antusiasme observasi, perilaku peserta, catatan lapangan. Yang kelima, nilai yang tertanam, disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, spiritual, refleksi kegiatan forum, diskusi, atau seksi refleksi. Yang keenam, kendala dan solusi, yaitu identifikasi hambatan pelaksanaan, diskusi tim, pembina laporan, evaluasi harian. Yaitu ada rencana evaluasi dan rencana evaluasi dan refleksi kegiatan, hal-hal positif yang terlihat. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan outdoor seperti baris berbaris dan permainan kelompok. Kegiatan disesuaikan dengan usia peserta sehingga mereka mudah memahami dan terlibat. Nilai-nilai HW seperti kerjasama, keberanian, dan kedisiplinan mulai terlihat berkembang. Tantangan dan kekurangan. Beberapa peserta masih kurang fokus saat di kelas, saat pelajaran materi. Waktu pelaksanaan terkadang molor dan jadwal semula. Fasilitas kegiatan outdoor terbatas pada area sekolah. ada rencana evaluasi dan relevansi, itu ada pengetahuan HW dengan kuis dan tanya jawab, soal singkat, lisan, atau tulisan. Di keterampilan berbaris itu bisa praktek langsung, rubik untuk kerja baris berbaris, sikap spiritual seperti observasi, lembar observasi saat adab, terus ada sosial dan kerjasama, penilaian teman, dan verbal assessment sederhana. Rencana evaluasi dan refleksi itu seperti refleksi pembina yang efektif, kerja tim sangat membangun solidaritas, yang perlu ditingkatkan antusiasme saat kegiatan ibadah, tindak lanjut tambah variasi pendekatan
game based learning, cerita, simulasi. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.